Pagi ini NFS kedatangan jenazah seorang remaja tanpa identitas. Jenazahnya ditemukan tergeletak di taman apartemen Songpagu. Pada saat ditemukan, korban sudah dalam keadaan meninggal. Ada yang aneh dari jenazah ini, meninggal karena terjatuh tetapi tubuhnya nyaris tidak ada luka. Juga tidak ada darah di sekitar jenazah, hanya kepalanya saja yang retak. Menurut Dr. Hong, dilihat dari giginya, korban diperkirakan masih remaja, umurnya sekitar 15 tahun. Kemudian Dr. Beck mengambil sampel air liurnya untuk dites DNA. Beberapa jam kemudian, Direktur Park mendapat hasil laporan tes DNA jenazah remaja itu. Ia menyatakan kalau DNA-nya sama seperti DNA salah satu karyawan di NFS, yaitu Dr. Ma Dunam. Di ruang otopsi ketika Dr. Beck hendak memulai otopsinya, namun dihentikan oleh Direktur Park, karena dia ingin memastikan apakah benar mayat itu adalah anak dari Dr. Ma Dunam. Setelah melihat wajah dan tanda lahir yang ada di jenazah, Direktur Park langsung menangis. Kemudian ia memberitahu orang-orang yang ada di ruang otopsi kalau jenazah remaja ini adalah anak dari Dr. Ma Dunam. Di ruang otopsi yang lain, Dr. Ma Dunam yang baru menyelesaikan tugas mendapatkan telepon dari istrinya yang memberitahu kalau anak mereka Ma Sung-jae belum sampai rumah. Padahal kemarin Ma Sung-jae mendapatkan izin pulang dari asrama. HP-nya pun mati. Mendengar hal itu, Dr. Ma Dunam bergegas pergi untuk mencari anaknya. Namun langkahnya terhenti karena Direktur Park memanggilnya. Di ruangan, Direktur Park memberitahu kalau pagi ini di NFS ada jenazah remaja tanpa identitas. Tanda lahir yang ada di jenazah itu sama seperti tanda lahir yang dimiliki oleh Sung-jae. Dan hasil DNA jenazah remaja itu sama seperti DNA Dr. Ma Dunam. Mendengar hal itu, tentu saja Dr. Ma Dunam marah. Namun tak lama kemudian istrinya menelpon sambil menangis memberitahu kalau anak mereka mengalami kecelakaan. Dr. Ma Dunam pun langsung berlari menuju ruang otopsi. Tetapi ruang otopsi sudah terkunci, karena menurut peraturan, keluarga tidak boleh menyaksikan proses otopsi. Istri Dr. Ma Dunam mendatangi NFS. Tangisnya pecah begitu melihat nama anaknya Ma Sung-jae tertera di papan jenazah yang sedang diotopsi. Otopsi jenazah Sung-jae dimulai. Dr. Beck melakukan rekonstruksi secara 3D. Ditemukan banyak patah tulang di tubuh Sung-jae. Kemudian Dr. Beck melihat perut korban. Perut korban dalam keadaan kosong, tetapi ditemukan sisa makanan di bagian usus halus. Ketika terjatuh, tidak ada darah di sekitar korban. Kemungkinan ketika tubuh korban menghantam tanah, korban sudah dalam keadaan meninggal, sebab jantung harus tetap berdetak agar tubuh mengeluarkan darah. Otopsi akhirnya selesai. Dr. Ma Dunam diperbolehkan masuk ke dalam ruang otopsi. Tangisnya pecah begitu melihat jenazah putra kesayangannya. Setelah itu, tim NFS, Jaksa Ensol dan Detektif Cha mendatangi atap gedung tempat di mana Sung-jae melompat. Di sana ditemukan jejak sepatu. Jika dilihat dari jejak sepatu, Detektif Cha beropini sepertinya korban terjatuh karena didorong. Namun Dr. Beck tidak mau cepat-cepat menarik kesimpulan. Mereka pun ke bawah ke lokasi tempat jatuhnya korban. Saat diukur dari dinding sampai titik jatuh korban berjarak 4,95 meter. Jarak itu terlalu jauh jika korban jatuh tak sengaja. Dan jika ada dorongan eksternal, maka jarak maksimalnya adalah 3 meter. Setelah itu, Ensol kembali ke kantor. Ia meminta keterangan dari ibu korban. Ensol khawatir korban tertekan atau stres karena harus meraih nilai yang bagus. Namun, menurut ibu korban, Sung-jae ingin menjadi dokter yang hebat seperti ayahnya. Itulah yang memotivasi dia belajar dengan giat sehingga ia selalu menjadi siswa terbaik di kelasnya. Menurut ibunya, Sung-jae bukanlah tipe orang yang akan melakukan bunuh diri. Ibu korban meminta Ensol untuk mencari orang yang bertanggung jawab atas kematian putranya. Keesokan hari, Ensol dan Pak Kang mendatangi kamar Sung-jae di asrama. Meja belajar Sung-jae tertata dengan rapi. Mereka pun bertemu dengan teman sekamar Sung-jae yaitu Park Jung-ha yang sedang serius belajar. Ia terlihat tak bersedih padahal teman sekamarnya baru saja meninggal. Bahkan ia mengusir Ensol dan Pak Kang karena ia merasa terganggu. Di sisi lain, ketika Dr. Ma Dunam ingin mampir ke sekolah Sung-jae, namun penjaga sekolah segera menutup pintu gerbang dengan alasan mereka khawatir kedatangan Dr. Ma Dunam bisa mengganggu murid-murid yang lain. Mendengar hal itu membuat Dr. Ma Dunam menjadi marah. Padahal semasa hidup, Sung-jae banyak menghabiskan waktu di sekolah itu. Ia mau Sung-jae mengucapkan selamat tinggal pada sekolahnya, tetapi tidak bisa.
Di kantor kejaksaan, Ansol dan tim melihat bukti CCTV. Di sana terlihat Sun Jae naik lift bersama beberapa teman-temannya, termasuk Park Jung Ha, teman sekamarnya. Sun Jae terlihat dipaksa untuk mengikuti mereka. Di sebuah kafe, beberapa wali murid sedang berkumpul. Ibu Sun Jae datang bersama jaksa Ansol. Ibu Sun Jae merasa kecewa karena ketika Sun Jae sudah meninggal, mereka menjauh. Padahal dulu mereka mendekatinya agar anak-anak mereka bisa bergabung di grup belajar Sun Jae. Kemudian Ansol meminta agar mereka menyerahkan handphone anak-anak mereka. Ibu dari Park Jung Ha merasa tidak terima diperlakukan seperti ini. Ia pun memberitahu Ansol kalau suami-suami mereka adalah orang-orang yang berpengaruh. Ansol bisa mendapatkan masalah karena telah mencurigai anak-anak mereka. Apalagi di handphone anak-anak mereka tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan. Kemudian Ansol memperlihatkan foto kalau Park Jung Ha, An Jon Hun, Cha Dong Soo, dan Kim Kang Do ada bersama Sun Jae di lokasi kecelakaan. Mereka naik lift berlima, tetapi hanya 4 orang yang turun. Menurut Ansol, ini adalah sebuah kasus pembunuhan, dan anak-anak mereka adalah tersangka dari kasus pembunuhan Ma Sun Jae. Di tempat lain, Dr. Baek, Han Soo-young, dan Jang Sun-jo kembali mendatangi atap gedung. Dr. Baek meminta mereka untuk menyeka dinding di sekitar tempat Sun Jae diperkirakan melompat. Di pengadilan, jasa Kang Yun yang sedang menangani sebuah kasus bertemu kembali dengan Dr. Pyo Yu-song. Dia adalah dokter forensik yang mengotopsi mayat kakaknya, yaitu Kang Yong. Saat itu, Dr. Pyo Yu-song menyatakan dikarenakan tidak ada cedera yang disebabkan kekuatan dari luar ataupun tanda-tanda penyerangan dari orang lain, hanya ada 2 tanda jarum baru di lengan kanan. Kemungkinan korban melakukan bunuh diri dengan menyuntikkan zat beracun ke dalam tubuhnya. Namun bagi jaksa Kang Yun, kakaknya tidak mungkin melakukan bunuh diri karena akan menikah dan tunangannya pun sedang hamil. Menurut jaksa Kang Yun, ada seseorang yang sengaja menyuntikkan zat beracun ke dalam tubuh kakaknya. Lagi pula kakaknya adalah seorang kidal. Kalaupun ia bunuh diri, seharusnya bekas suntikannya ada di tangan kanan. Di tempat lain, Dr. Baek ditemani detektif Cha dan Jang Sun-jo kembali ke sekolahan Sun Jae. Kali ini ia ingin melihat daftar menu yang diberikan kepada murid bulan lalu. Tepat di hari meninggalnya Sun Jae, menu makan siang saat itu adalah daging gochujang pedas. Namun Sun Jae melewatkan makan siangnya. Ia hanya memakan cemilan kue beras dan susu pada pukul 4 sore. Di sebuah restoran, kepala jaksa mengajak Ansol untuk bertemu perwakilan dari firma hukum Odem. Firma hukum Odem adalah salah satu firma hukum terbaik di Korea. Orang yang ditunggu pun akhirnya tiba, dan ternyata orang itu adalah ibu dari Park Jung Ha. Melihat ibu Park Jung Ha yang datang, Ansol pun langsung pamit untuk pergi. Sesampainya di kantor, Ansol yang sudah ditunggu oleh tim segera memulai rapat untuk membahas kematian Sun Jae. Pak Kang menjelaskan kalau selama ini Ma Sun Jae dan Park Jung Ha mereka bersaing dalam belajar. Ma Sun Jae selalu berada di urutan pertama, sedangkan Park Jung Ha berada di urutan kedua. Detektif Cha menambahkan kalau Ma Sun Jae bersama keempat temannya pada pukul 6 terlihat menaiki lift menuju lantai atas. Namun pada pukul 7 hanya terlihat 4 orang teman sajalah yang turun. Dan pada pukul 9 Sun Jae ditemukan dalam keadaan meninggal. Di atap gedung, Jang Sun-jo memberi laporan kalau ada cairan yang menempel di dinding dekat tempat Sun Jae melompat, dan cairan itu adalah urin milik Sun Jae. Menurut Ansol, kalau teka-teki jejak pembunuhan Sun Jae akan segera terungkap. Namun menurut Dr. Baek itu semua hanya karangan novel. Baginya, teka-teki meninggalnya Sun Jae belum terungkap, dan Sun Jae belum tentu dibunuh. Di rumah Dr. Ma, sebuah paket tiba, dan paket itu berisi mainan. Sun Jae sengaja menyisihkan uang jajannya untuk bisa membeli mainan itu. Dan Sun Jae pun sedang menunggu kedatangan paket itu. Jadi menurut Dr. Ma, tidak mungkin Sun Jae melakukan bunuh diri. Keesokan hari, hasil laporan meninggalnya Ma Sun Jae keluar. Dalam laporan itu, Dr. Baek menyatakan kalau Ma Sun Jae meninggal karena bunuh diri. Mendengar hal itu, tentu saja Dr. Ma Dunam sangat marah. Ia pun memukul Dr. Baek. Dr. Baek menyimpulkan kalau Ma Sun Jae melakukan bunuh diri berdasarkan perkiraan waktu kematian. Makan siang Sun Jae ditemukan di usus 12 jari, bukan di lambung. Berarti sudah 4 jam berlalu setelah dia memakannya. Hari itu Sun Jae melewatkan makan siangnya. Ia hanya memakan 180 gram kue beras putih dan 200 cc susu pada pukul 4 sore.
Sebelum menulis laporan, Dr. Beck telah melakukan percobaan dengan memakan makanan yang sama yang dimakan oleh Sun Jae, kemudian memeriksakannya dengan CT scan. Tak lama kemudian, Ansel mendapat telepon dari detektif Cha yang menyuruhnya untuk datang ke kantor polisi Gangdong. Di sisi lain, Dr. Ma Dunam kembali mendatangi sekolah Sun Jae. Kali ini, ia mencari siswa yang bernama Park Jung Ha. Ia menuduh bahwa Park Jung Ha lah yang telah membunuh Sun Jae dengan cara mendorongnya dari atap gedung. Mendengar anaknya dituduh sebagai pembunuh, ibu Park Jung Ha sangat marah, sehingga terjadilah keributan. Di sisi lain, sesampainya Eun-sol di kantor kepolisian Gangdong, detektif Cha memberitahu kalau ada bukti baru, yaitu CCTV yang merekam ketika Sun Jae jatuh. Menurut waktu yang tertera di CCTV, Sun Jae jatuh pukul 19.50. Waktunya sama seperti perkiraan jam meninggalnya Sun Jae yang disampaikan Dr. Beck. Tak lama kemudian, Dr. Ma Dunam datang bersama polisi yang berusaha menenangkan Dr. Ma. Melihat jaksa Eun-sol yang juga berada di kantor polisi, Dr. Ma Dunam meminta jaksa Eun-sol untuk melakukan pengulangan penyelidikan kasus anaknya. Ibu Park Jun Ha berniat akan mengajukan gugatan atas penyerangan yang dilakukan Dr. Ma terhadap anaknya. Eun-sol mengatakan kalau saat ini ia telah menyelidiki berdasarkan perkiraan waktu kematian Sun Jae dari NFS. Dan ternyata perkiraan waktu yang dikatakan Dr. Beck sama seperti bukti CCTV yang terbaru. Ibu Park Jung Ha akhirnya membatalkan gugatan penyerangan yang dilakukan oleh Dr. Ma. Nona Cheo Min Ho kembali melakukan penyamaran. Kali ini ia menyamar sebagai petugas kebersihan di sekolah Ma Sun Jae. Setelah mendengarkan percakapan siswa di kamar mandi, Nona Cheo Min Ho berpendapat kalau sepertinya Sun Jae di sekolah dikucilkan dan ditindas. Ia pun segera melaporkan informasi yang ia dapat kepada jaksa Eun-sol. Di NFS, Dr. Ma Dunam menyerahkan surat pengunduran diri kepada Direktur Park. Ia pun mengatakan kalau dia akan membuktikan bahwa yang dikatakan Dr. Beck tentang kematian anaknya adalah salah. Dan ia juga akan memastikan kalau Dr. Beck tidak akan pernah menjadi dokter forensik lagi. Setelah itu, Dr. Ma Dunam mendatangi jaksa Kang Yun. Ia teringat perkataan jaksa Kang Yun yang mengatakan kalau Dr. Beck adalah seorang pembunuh. Dr. Ma Dunam merasa kalau ia dan jaksa Kang Yun mempunyai musuh yang sama, yaitu Dr. Beck. Kemudian jaksa Kang Yun mempertemukan Dr. Ma Dunam dengan Profesor Pyo Yusong, ahli forensik dari Universitas Hanguk. Dr. Ma Dunam memberikan data kematian Sun Jae kepada Profesor Pyo. Ia ingin mengetahui pendapat dokter forensik lain tentang kematian anaknya. Di tempat lain, Eun-sol kembali mendatangi sekolah Sun Jae. Ia melihat banyak buku Sun Jae yang robek di dalam lokernya. Kemudian Eun-sol mendatangi Park Jung Ha di kamarnya. Park Jung Ha yang baru datang setelah membeli beberapa minuman yang mengandung kafein terkejut melihat Eun-sol ada di dalam kamar. Eun-sol mengatakan, dilihat dari suplemen yang diminum dan rekomendasi buku yang dibaca, Eun-sol berpendapat kalau Park Jung Ha ingin menjadi seperti Ma Sun Jae. Kemudian Eun-sol meminta maaf karena ia pernah mencurigai Park Jung Ha lah yang membunuh Ma Sun Jae. Sejujurnya, Eun-sol hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di atap gedung. Akhirnya Park Jung Ha mengatakan kalau hari itu ia sangat marah pada Ma Sun Jae. Saat itu adalah hari ujian. Ma Sun Jae tiba-tiba saja pingsan. Park Jung Ha berpikir kalau kali ini dialah yang akan mendapat peringkat pertama. Namun ternyata Sun Jae mendapat dispensasi untuk bisa mengerjakan ujian di ruang UKS. Hal itu membuat Park Jung Ha menjadi kesal. Dan akhirnya Park Jung Ha dan ketiga temannya mengajak Sun Jae ke atas gedung. Mereka berencana akan memberi peringatan kepada Sun Jae untuk bermain adil. Karena Park Jung Ha menganggap mengerjakan ujian sendirian di UKS adalah sebuah kecurangan. Keesokan hari, hasil tes zat beracun di dalam tubuh Ma Sun Jae keluar. Stella memasuki ruangan dengan marah-marah karena ia tidak habis pikir bagaimana bisa ada lebih dari 10 zat beracun di dalam tubuh seorang remaja. Menurut Stella, ini seperti campuran obat barat, obat Cina, dan obat tradisional. Kebanyakan zat adalah stimulan, tonik, atau suplemen protein. Bahkan ia juga menemukan mefolvinidit dan ammodafinil. Itu adalah komponen dari obat ADHD. Dahulu di beberapa negara, obat itu diberikan kepada tentara atau pilot untuk meningkatkan konsentrasi saat bekerja dalam waktu yang lama, dan obat itu bisa menekan rasa lelah. Selain itu ditemukan juga amfetamin, yaitu stimulan dari narkotika. Efek samping dari obat ini adalah halusinasi penglihatan dan pendengaran.
Selain itu bisa membuat orang menjadi kecanduan. Dari jumlah yang ditemukan di tubuh Sun Jae, kemungkinan Sun Jae meminum 10 pil sekaligus. Jika meminum obat ini dalam jangka waktu yang lama, maka hatinya akan mengalami kerusakan dan sistem saraf pusat akan menjadi kacau. Bahkan, efek samping terburuknya halusinasi dan kebingungan. Kemudian Eun-sol meminta detektif Ja untuk diperlihatkan kembali CCTV di dalam lift. Di sana terlihat Sun Jae seperti mengantongi sesuatu. Namun ketika jenazah ditemukan, tidak ada benda yang ditemukan di sana. Jang Sun-jo meminta detektif Ja untuk mengantarkan tim forensik ke tempat ditemukan jenazah Sun Jae. Setelah sampai di sana, mereka berpencar untuk mencari botol pil. Dan akhirnya, Stella lah yang menemukan botol pil tersangkut di atas pohon. Di tempat lain, Eun-sol yang sudah tiba di rumah mencoba meminum semua suplemen yang diminum oleh Sun Jae. Tidak lama kemudian, ia pun kehilangan kesadaran. Saat Eun-sol kehilangan kesadaran, ia merasa seolah-olah ada di hari di mana Sun Jae melompat. Sun Jae yang berhalusinasi sedang berada di rumah sangat senang ketika ibunya memperbolehkan untuk tidur. Sun Jae pun berhalusinasi melompat ke atas tempat tidur, padahal sebenarnya ia melompat dari atas gedung. Ia terbangun ketika mendengar suara Dr. Baek yang berusaha membangunkannya. Sebelum meminum semua suplemen itu, Eun-sol mengirim pesan kepada Dr. Baek untuk datang ke apartemennya. Jika dalam waktu 1 jam setelah ia mengirim pesan, Eun-sol tidak menelpon Dr. Baek. Alasan Eun-sol melakukan semua itu karena ia ingin merasakan apa yang dirasakan Sun Jae setelah meminum semua suplemen. Kemudian Dr. Baek memberitahu Eun-sol kalau telah ditemukan botol pil kosong di lokasi terjatuhnya Sun Jae dan ada sisa bubuk amfetamin di dalam botol itu. Jadi Eun-sol tidak perlu melakukan hal bodoh seperti tadi untuk membuktikan efek samping dari meminum semua suplemen itu. Keesokan hari di kantor kejaksaan, Eun-sol memberikan laporan hasil zat beracun di dalam tubuh Sun Jae kepada Dr. Ma dan istri. Dr. Ma terkejut karena terdapat amfetamin atau narkoba di dalam tubuh anaknya. Ia pun bertanya-tanya siapakah yang telah memberikan obat ini kepada Sun Jae. Ibu Sun Jae langsung menangis karena dialah yang telah memberi obat-obatan itu. Sun Jae hanya meminum obat-obatan yang diberikan oleh ibunya. Eun-sol pun langsung menanyakan dari mana ibu Sun Jae mendapatkan obat-obatan itu, karena obat-obatan itu dilarang diperjualbelikan di Korea. Setelah mendapatkan informasi, pihak kepolisian segera menjebak si penjual obat-obatan. Namun saat proses penangkapan, si penjual yang hendak melarikan diri menusuk detektif Ja. Di tempat lain, karyawan NFS memberikan penghormatan terakhir kepada Sun Jae. Kemudian Direktur Park mengembalikan surat pengunduran diri Dr. Ma. Ia meminta Dr. Ma untuk kembali bekerja setelah merasa lebih baik. Dr. Ma mengatakan, kini penyesalan terbesarnya adalah selama Sun Jae hidup, ia tidak pernah mengatakan kalau ia sangat mencintai dan sangat bangga kepada anaknya.